Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Di balik kesempurnaan kisah dan cerita tentang Satrio Piningit Ratu Adil, Sang Kinasih, Budak Angon, Budak Janggutan, Imam Al-Mahdi dan segudang sebutan untuk seorang kesatria tama dalam peradaban akhir zaman itu. Maka sesungguhnya ada satu penyempurna yang tidak bisa diduakan. Ada begitu banyak orang yang merasa, dan bukan hanya merasa, namun barangkali benar sesuai dengan kejadiannya, yaitu ditemui oleh Malaikat Jibril alaihissalam, didampingi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didampingi dan mendapatkan wejangan dari banyak para leluhur masa silam dari semua zaman, baik itu para leluhur dari generasi para raja Nusantara, maupun para leluhur awal kehidupan, ataupun para leluhur dari generasi peradaban agama, dari semua agama yang ada di muka bumi. Kemudian mengenai proses perjalanannya pun, semua hampir menjalani dengan sistem perjalanan yang sama, seperti diperjalankan dalam perjalanan yang sangat mirip antara yang satunya dengan yang lainnya, baik itu dari sisi penderitaan hidupnya, dari sisi kesakitan raga saat merasa sedang ada yang mengisi raganya, ataupun saat sedang diisi sesuatu, baik berupa pusaka dan lain sebagainya. Dari sekian banyak orang-orang yang merasa diperjalankan dalam perjalanan kehidupan di akhir zaman ini, yang masing-masing saling berdiskusi dan berkomunikasi, maka mereka menyadari bahwa ternyata kesamaan-kesamaan langkah perjalanan itu ditemukan, sehingga menggugah hati dan jiwa untuk tidak beraku sekali dalam menyikapi pengakuan-pengakuan yang terjadi. Termasuk diantaranya adalah tentang wahyu-wahyu yang terkait dengan orang pilihan di akhir zaman itu, yaitu berbagai wahyu, dari wahyu Nur Muhammad, wahyu Cakraningrat, dan masih banyak wahyu baik yang diturunkan dari langit, maupun wahyu yang pernah dipakai oleh para pendahulu. Semua orang yang merasa diperjalankan, hampir semuanya merasa pernah mendapatkan wahyu tersebut, dan bahkan bisa mendefinisikan pula, meskipun terkadang ada yang sedikit berbeda dalam menjelaskannya. Namun perbedaan penjelasan yang semacam itu tentu saja untuk saat ini adalah sebuah penjelasan yang masih dianggap benar semuanya. Kemudian salah satu peristiwa yang terjadi dari orang yang terpilih itu juga ternyata terjadi juga pada kebanyakan orang yang diperjalankan. Seperti contoh tentang satu malam yang putih, tentang perjalanan ruh atau sukma melalui berbagai alam dimensi kehidupan dalam perjalanannya menuju langit nan tinggi. Saat Malaikat Jibril alaihissalam membawanya untuk menghadap kepada Al-Haq, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta kehidupan. Atas dasar kesamaan kisah dan cerita yang disampaikan oleh masing-masing orang yang diperjalankan itu, maka tidak bisa disimpulkan siapakah yang paling benar di antara semuanya itu. Begitu pula dengan yang namanya orang titisan. Semuanya pun hampir sama dengan kisah-kisah perjalanan
orang-orang yang diperjalankan. Jika ada yang merasa sebagai titisan Gajah Mada, maka di tempat lainnya pun ternyata ada pula yang merasa sebagai titisan Sang Gajah Mada. Dan itu berlaku untuk ruh-ruh yang berjiwa kesatria, yang dilahirkan kembali seperti Mahapatih Gajah Mada, Raden Wijaya Majapahit, Mas Karebet Mataram, Sayyidina Hasan radhiyallahu an, cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidah Fatimah Zahra, dan tokoh-tokoh yang mempunyai cerita khusus dan kekhususan antar zaman, yaitu Ibu Ratu Pantai Selatan, Noyo Genggong Sabdo Baron, Nabiullah Khidir alaihissalam, Sang Hyang Semar Bodronoyo, serta tokoh-tokoh dari dinasti kehidupan pewayangan, yaitu diantaranya adalah Pandawa V, Adipati Karno, Dewi Srikandi, Dewi Drupadi, dan lain sebagainya, yang ternyata di antara semuanya itu ditemukan lebih dari satu orang yang merasa berperan sebagai tokoh yang dilahirkan kembali tersebut. Kemudian ada juga tokoh yang sangat fenomenal, di mana ketika orang merasa sebagai tokoh tersebut, maka dia akan lebih banyak terlibat dengan urusan wanita, yaitu bagi orang-orang yang merasa sebagai titisan Bung Karno. Di seluruh wilayah Nusantara ini, baik yang sudah diketahui karena pengakuan, maupun yang diam-diam saja ia menjalankan, ataupun bahkan yang telah mendirikan kasepuan atas nama Bung Karno sebagai titisan Bung Karno, jumlahnya sungguh sangat luar biasa. Bukan hanya berjumlah puluhan, bahkan hingga ratusan jumlah orangnya. Dan di antara masing-masing semua orang yang merasa ataupun yang mengaku sebagai titisan Bung Karno tersebut, tentu saja tidak bisa dikatakan mana yang benar atau yang salah, mana pula yang asli ataupun yang palsu. Sedangkan cerita dan kisah dari kemisterian kehidupan seorang Bung Karno tersebut, hampir semua orang yang merasa sebagai titisannya tersebut menguasai secara detail, meskipun juga banyak kisah dan cerita yang berbeda. Di balik kisah banyaknya orang yang suka akan ketokohan seorang Bung Karno, ada banyak pula yang tidak menyukainya. Maka di balik perdebatan pendapat antara suka dan tidak suka itu, membuat nama Bung Karno tetap selalu ada untuk diperbincangkan. Dari semua uraian yang telah kami sampaikan di atas, adalah sebuah uraian yang memperjelas tentang keberadaan orang-orang yang diperjalankan sebagai bagian para kesatria yang akan berperan dan diperankan dalam peradaban kehidupan akhir zaman ini. Namun demikian belum bisa ditentukan atau dipastikan kebenarannya di antara masing-masing semua orang yang diperjalankan itu sebagai orang yang benar sesuai pengakuannya, ataukah bukan dari orang yang asli atau yang sebenarnya. Begitu pula terkait dengan Sang Kinasih, Satrio Piningit, Ratu Adil, Imam Al-Mahdi. Maka sesuai dengan pembukaan yang telah kami sampaikan dalam konten ini, maka kami sampaikan kepada semuanya bahwa pembuktian atau terbuktinya seseorang itu sebagai Sang Kinasih, Satrio Piningit, Imam Al-Mahdi, maka hanyalah satu kekuatan dan kekuasaan yang akan memberikan bukti kebenaran
yaitu kekuatan Tuhan semesta kehidupan. Maka telah kami sampaikan bahwa di antara sekian banyaknya orang-orang yang diperjalankan itu, hanyalah akan ada satu saja sang kinasih, yaitu manakala Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta kehidupan itu, telah berkenan membuka semua hijab yang menyelubungi dirinya, maka dialah yang paling benar sebagai yang terpilih pemimpin akhir zaman. Sekali lagi kami katakan dan kami sampaikan, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan atau bahkan diperebutkan, sebab mengenai ketentuan akan itu semua sudah berada pada ketentuan dan keputusan dari Yang Maha Tinggi sebagai keputusan tertinggi dari penguasa seluruh alam kehidupan, yaitu Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Sedangkan tata cara dan tata laksana serta proses menuju itu semua sudah berlangsung sesuai tahapan yang kami sampaikan dalam konten-konten sebelumnya, yaitu dimulainya pencairan dana amanah. Setelah daripada proses pencairan dana amanah tersebut, maka sesungguhnya Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur semuanya dengan benar. Demikianlah penjelasan kami sang penyair untuk mempertegas bahwa perkhidmatan agung menuju gebiar peradaban baru akhir zaman itu sudah dalam proses pelaksanaannya dan sudah mendekati penyelesaian dari seluruh rangkaiannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.